Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salwalita Aziza dengan NIM 19140102. Saya dari PGMIA Angkatan 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salwalita Aziza dengan NIM 19140102. Saya dari PGMIA Angkatan 19. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi bagi anak SD kelas 4 dengan mata pelajaran IPS yang materinya yaitu sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Dengan kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Di sini ada jenis-jenis sumber daya alam dan peta persebarannya. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenisnya sumber daya alam, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari sumber daya alam itu. Sumber daya alam itu adalah barang-barang yang terkandung di alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang bisa diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu sumber daya alam yang bisa dikembangbiakan kembali. Misalnya seperti hewan, tumbuhan, air, tanah, dan matahari. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yaitu kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan emas. Peta persebaran sumber daya alam. Yang pertama yaitu tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan. Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman padi terdapat hampir di seluruh daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Palawija terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sayuran dan buah-buahan terdapat di dataran tinggi seperti Lembang dan Cipanas di Jawa Barat, Batu di Jawa Timur, dan dataran tinggi Karo di Sumatera Utara. Yang kedua yaitu tanaman industri, menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Berikut ini jenis-jenis tanaman industri dan daerah penghasilnya yaitu tebu terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karet terdapat di Palembang, Jambi, dan Riau. Kopi terdapat di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Teh terdapat di Bandung, Jawa Barat. Kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. Yang kedua yaitu hewan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Hewan liar banyak terdapat di hutan-hutan, seperti ular, harimau, kera, gajah, badak, banteng, rusa, orangutan, dan sebagainya. Selain itu juga banyak hewan yang diternak oleh penduduk, seperti ternak sapi di Boyolali, Jawa Tengah, ternak ayam di Pegalengan, Bandung, ternak itik alabio di Kalimantan Selatan, peternakan biri-biri terdapat di Pekalongan, peternakan kerbau banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, ternak kuda terdapat di Nusa Tenggara, peternakan ayam dan itik banyak dikembangkan di daerah pesisir dan pantai. Yang ketiga yaitu barang-barang tambang. Barang-barang tambang yang terdapat
di wilayah Indonesia, antara lain yaitu minyak bumi terdapat di Sumatera Utara, Jambi, Riau. Batu bara terdapat di Banjarnegara dan Bukit Asam. Tembaga terdapat di Muara Sipeng dan Papua. Besi terdapat di Cilacap dan Kalimantan Tengah. Timah terdapat di Bangka Belitung dan Singkep. Kapur terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Yodium terdapat di Semarang dan Jawa Timur. Asbes terdapat di Banjarnegara. Marmer terdapat di Banjarnegara, Tulungagung, dan Trenggalek. Belerang terdapat di Telaga Bodas, Garut, dan Maluku Utara. Manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari hewan ternak, unggas, dan ikan yang dibudidayakan dapat dimanfaatkan seperti daging, telur, dan ikan itu digunakan untuk lauk pauk. Susu dan madu digunakan untuk minuman kesehatan. Kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik cikar, kerbau, dan sapi untuk membajak sawah. Kulit sapi untuk jaket, sepatu, dan tas. Bulu domba untuk kain wol. Yang kedua yaitu dari tumbuhan dimanfaatkan sebagai tumbuhan tanaman pangan digunakan sebagai makanan pokok, misalnya padi, jagung, ketela, dan sagu. Tumbuhan tanaman industri digunakan untuk bahan industri dan perdagangan, misalnya karet untuk industri ban dan sepatu, kapas untuk industri tekstil, kelapa sawit untuk industri minyak goreng, kina untuk obat malaria, kayu untuk industri mebel, tebu untuk industri gula, dan sebagainya. Hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut antara lain, yang pertama pertanian. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani. Para petani mengolah sumber daya tanah menjadi lahan pertanian. Hasil pertanian yaitu seperti bahan makanan seperti padi, jagung, ketela, ubi, lombok, terong, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peternakan. Banyak peternakan masyarakat mengelola sumber daya hewan dengan beternak, misalnya ternak ayam, itik, burung puyuh, kambing, kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Hewan ternak dibuatkan kandang khusus. Pada saat-saat tertentu hewan tersebut digembalakan. Hasil peternakan bermacam-macam, yaitu seperti telur, daging, susu, dan kulit. Ternak sapi, kerbau, dan kuda bisa dimanfaatkan tenaganya, misalnya kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik gerobak, dan kuda untuk menarik delman ataupun andong. Yang ketiga yaitu perikanan. Penduduk yang pekerjaannya mencari ikan itu disebut nelayan. Sebagian lagi ada yang menangkap ikan di sungai dan danau. Di samping itu ada juga penduduk yang melakukan budidaya ikan di kolam air tawar dan tambak. Hasil perikanan laut misalnya teri, tongkol, cakalang, kakap, dan sebagainya. Perikanan air tawar menghasilkan ikan mas, lele, nila, mujair, dan gurami. Sedangkan hasil tambak yaitu udang dan bandeng. Yang keempat yaitu perindustrian. Perindustrian pada umumnya terdapat di daerah pinggiran perkotaan. Tidak sedikit warga masyarakat yang bekerja di perindustrian. Kegiatan industri yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Seperti industri kayu lapis mengolah kayu menjadi triplek atau kayu lapis. Bahan mentah ialah semua bahan yang diperoleh dari sumber daya alam. Bahan baku adalah barang-barang mentah yang sudah diolah tetapi belum siap dipakai. Ada pula industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi seperti industri roti, mengolah tepung menjadi roti. Selain itu juga ada industri yang mengolah bahan mentah langsung menjadi barang jadi seperti industri sepatu mengolah kulit menjadi sepatu. Barang jadi ialah barang-barang hasil industri siap pakai. Yang kelima yaitu kerajinan. Kerajinan adalah mengolah barang menjadi barang yang lebih berguna atau bernilai seni. Misalnya rotan dijadikan kursi, tanah liat dijadikan vas bunga, dan sebagainya. Orang yang membuat kerajinan disebut pengrajin. Barang-barang buatan para perajin tersebut dijual. Hasil penjualan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Bila merasa ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.